Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Najma Rasika Jana dengan NPM A1B023036. Jadi tujuan saya di sini hari ini adalah saya ingin mempresentasikan sebuah artikel yang saya temui, yaitu mengenai using stylistic to interpret literature text in the EFL classroom. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan cara untuk menafsirkan teks sastra dengan cara menggunakan tata bahasa atau stylistik di dalam kelas EFL. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang introduction, lalu slide selanjutnya lagi akan membahas tentang conclusion. Nah, sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, saya akan memberi tahu kalian bahwasannya artikel ini bukanlah artikel research atau artikel penelitian, tapi lebih ke artikel review. Jadi lebih penuh dengan teori atau bahasan lainnya. Jadi artikel ini hanya memiliki introduction serta conclusion di dalamnya. Nah, daripada penasaran, ayo kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi di dalam slide ini saya akan membahas tentang introduction. Jadi di dalam introduction itu ada 4 hal penting, yaitu yang pertama saya akan memberitahu apa itu literature, apa itu EFL, apa itu stylistik, serta tujuan dari stylistik itu sendiri. Nah, setelah ini nanti saya akan membahas mengenai manfaat dari stylistik itu sendiri serta manfaat dari literature itu sendiri. Nah, jadi saya akan memberitahukan kepada kalian di dalam slide ini. Jadi literature itu adalah sebuah karya sastra, karya tulis yang dituangkan isi pikirannya oleh sastrawan-sastrawan hebat menjadi sebuah karya, yaitu seperti novel, prosa, puisi, esai, dan lain-lain. Nah, sedangkan EFL itu adalah orang yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asingnya. Seperti kita warga Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris. Atau seperti siswa-siswi pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk stylistik itu sendiri sebenarnya adalah sebuah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu adalah dengan cara menuangkan isi pikirannya menjadi sebuah karya tulis, tetapi menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami. Nah, sedangkan tujuan dari stylistik itu sendiri yaitu tidak berbeda jauh, yaitu untuk membantu pembaca, pendengar agar lebih mudah memahami karya sastra itu sendiri. Jadi stylistik dan karya sastra itu sebenarnya berkaitan satu sama lain sebagai saling menopang satu sama lain. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di slide ini saya akan membahas tentang literature in the EFL curriculum, atau sama saja dengan manfaat penggunaan literature di dalam kelas EFL pada kurikulumnya. Nah, jadi dengan kita mempelajari atau banyak membaca karya sastra, maka itu akan meningkatkan vocabulary kita. Kenapa? Karena kita pasti menemukan vocab-vocab yang baru. Jadi dengan adanya vocab yang baru pasti akan tertanam di pikiran kita dan akan meningkatkan vocabulary kita. Lalu juga kita itu menjadi tahu tentang kultur, social values yang sebelumnya kita tidak tahu. Karena pada dasarnya karya sastra itu seperti jembatan ilmu untuk kita agar mengetahui apa sih yang ada di dunia ini, seperti itu. Lalu juga untuk mempertajam critical thinking kita, untuk mempertajam pemikiran kita menjadi lebih kritis lagi. Kenapa? Karena karya sastra itu kan banyak tingkatannya, ada yang mudah untuk dibaca, ada yang sulit, ada yang sangat sulit untuk dipahami. Nah, dengan adanya itu, maka kita pasti akan memeras otak kita untuk berpikir lebih keras lagi, untuk mempertajam pemikiran kita lagi. Dengan hal itu, maka akan membuat pemikiran kita itu menjadi lebih kritis.
dan itu adalah suatu hal yang sangat bagus. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini saya akan membahas tentang stylistic as an approach to teaching literature in EFL classes. Jadi manfaatnya yaitu untuk stylistic itu ada improve student language skills serta membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kenapa? Karena seperti yang saya beritahu sebelumnya, bahwasanya stylistic itu adalah gaya bahasa. Nah, dengan adanya gaya bahasa, maka akan mempermudah pembaca untuk meningkatkan pemahaman dalam membacanya itu. Maksudnya itu menangkap makna dari cerita itu menjadi lebih mudah seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan membahas tentang deciding what literature material to teach. Nah, sebagai guru di masa depan, sebagai dosen di masa depan, di dalam kelas EFL Classroom itu kita harus memperhatikan literature yang akan kita berikan kepada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi kita nantinya, yaitu dari experience-nya, pengalamannya, ketertarikannya, serta bahasanya. Kenapa kita harus memperhatikan 3 hal ini? Karena dengan memperhatikan ketertarikannya, pengalamannya, apakah relate dengan kehidupan siswa-siswi, maka itu akan meningkatkan ketertarikan mereka dalam membaca. Karena pada dasarnya, kalau suatu cerita itu menarik perhatian bagi mereka, maka mereka akan terus-menerus dan akan membaca terus-menerus. Seperti misalnya sedang viral mengenai percinta-cintaan. Nah, tetapi kita memberi mereka buku tentang perciptaan alat teknologi atau sebagainya. Nah, kan nggak nyambung. Nah, oleh karena itu kita itu harus memperhatikan keinginan siswa-siswi, serta kita juga sangat penting untuk memperhatikan level dari tata bahasa yang digunakan, karena kan pada dasarnya bahasa Inggris itu ada levelnya. Nah, jadi kalau kita memberikan karya sastra dengan level bahasa yang tinggi, maka itu akan membuat mereka malas membacanya. Jadi oleh karena itu baiknya memberikan level yang tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi, tetapi melainkan memberi level yang sama rata tetapi setingkat lebih di atasnya, karena agar untuk meningkatkan vocab mereka serta untuk meningkatkan kemauan mereka untuk membaca itu sendiri. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan membahas tentang conclusion. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, conclusionnya ini sangat mudah sekali ya dipahami. Pada dasarnya maksud dari artikel ini yaitu cara menafsirkan karya sastra menggunakan stylistik atau gaya bahasa di EFL Classroom. Jadi intinya, dengan kita menafsirkan karya sastra menggunakan gaya bahasa atau literature, atau stylistik, maka itu akan mempermudah siswa-siswi serta meningkatkan kemauan mereka dalam menafsirkan karya sastra itu sendiri. Karena dengan kita menafsirkan karya bahasa, nah di dalam bahasa itu ada stylistik, maka itu akan membuat siswa-siswi tertarik serta menangkap makna dari cerita itu lebih mudah. Dengan menangkap makna lebih mudah serta membuat cerita itu menjadi lebih menarik, maka akan membuat siswa-siswi lebih memudahkan mereka dalam menafsirkan literature itu sendiri, karya sastra itu sendiri. Oke, menurut saya itu sudah cukup jelas untuk menjelaskan dari makna inti dari artikel ini sendiri. Saya minta maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi ini atau informasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.